Tapi tentu saja, Eropa tidak tinggal diam melihat semua ini. Dan reaksi mereka memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar tentang aturan main geopolitik global yang sesungguhnya. Banyak yang bertanya, memangnya sanksi Uni Eropa bisa apa terhadap Indonesia? Kita bukan anggota mereka. Kita tidak terikat aturan mereka. Jawaban atas pertanyaan ini penting dipahami. Karena disinilah letak kecerdikan sekaligus kecurangan dari sistem tekanan Barat. Berdasarkan analisis ekonom energi Center of Reform on Economics, Muhammad Ishaq Razak, yang dikutip Bloomberg Technos pada April 2026, sanksi sekunder jauh lebih berbahaya daripada sanksi langsung. Mekanismenya begini, Uni Eropa dan Amerika Serikat tidak menghukum Indonesia secara langsung. Yang mereka lakukan adalah membatasi akses ke sistem keuangan global bagi siapapun yang berbisnis dengan entitas yang mereka anggap terlibat dalam perdagangan minyak Rusia. Artinya, bank yang memproses transaksi pembelian minyak Rusia bisa tiba-tiba kehilangan akses ke sistem perbankan dolar Amerika. Perusahaan yang terlibat bisa kesulitan mendapatkan asuransi pengiriman internasional. Kapal tanker bisa ditolak di pelabuhan-pelabuhan Eropa. Ini bukan sanksi yang mengikat secara hukum bagi Indonesia, tapi dampaknya secara ekonomi bisa sangat nyata. Ada analogi sederhana untuk menggambarkan cara kerja sanksi sekunder ini. Bayangkan Anda punya tabungan di sebuah bank besar. Bank itu tidak bisa melarang Anda berteman dengan siapapun, tapi mereka bisa membekukan rekening Anda jika Anda bertransaksi dengan pihak yang mereka blacklist. Hak berteman Anda tidak dicabut, tapi kemampuan finansial Anda dibekukan. Begitulah persisnya cara kerja tekanan ini. Jika Anda ingin terus mengikuti analisis geopolitik seperti ini dengan bahasa yang mudah dicerna, pertimbangkan untuk subscribe ke channel ini. Setiap video hadir dengan data dari sumber terverifikasi, bukan sekedar opini. Namun, masih mengutip Bloomberg Technos, Muhammad Ishaq Razak juga menyatakan bahwa risiko ini bisa dimitigasi. Caranya, transaksi pembelian minyak hanya dilakukan dengan entitas Rusia yang tidak masuk daftar sanksi Amerika Serikat, dan pembayaran tidak melalui jalur yurisdiksi dolar Amerika atau euro. Ini bukan hambatan yang tak bisa diatasi. Ini hanya membutuhkan strategi yang lebih cermat. Disinilah bagian yang paling menarik dari seluruh cerita ini. Karena Indonesia ternyata tidak pasif menghadapi tekanan Barat. Ada strategi yang sedang dibangun, perlahan tapi pasti. Dan sebagian besar publik belum terlalu memperhatikannya. Soal pembayaran, Rusia sudah terputus dari sistem SWIFT sejak sanksi pertama Barat dijatuhkan pasca invasi Ukraina 2022. SWIFT adalah sistem komunikasi keuangan internasional yang menghubungkan ribuan bank di seluruh dunia. Tanpa SWIFT, transaksi dalam dolar Amerika atau euro dengan Rusia menjadi hampir mustahil. Namun ada jalan lain, local currency settlement, atau pembayaran menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Rupiah untuk Indonesia, rubel untuk Rusia, tanpa melibatkan dolar Amerika sama sekali. Berdasarkan laporan Kompas.id pada April 2026, Indonesia dan Rusia memang tengah menjajaki mekanisme pembayaran di luar sistem dolar Amerika untuk transaksi energi bilateral. Langkah ini sejalan dengan tren dedolarisasi yang menguat di kalangan negara-negara anggota BRICS, di mana Indonesia kini menjadi anggota penuh. Direktur Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa, yang dikutip Kompas.com, menilai keanggotaan Indonesia di BRICS bersama Rusia membuka ruang kerjasama energi yang jauh lebih luas. Ini bukan berarti Indonesia memutus hubungan dengan Barat. Ingat, berdasarkan laporan Kompas.id, Indonesia juga sudah berkomitmen mengimpor minyak mentah Amerika Serikat senilai 4,5 miliar dolar Amerika dan LPG senilai 3,5 miliar dolar Amerika dalam kerangka kesepakatan tarif dengan pemerintahan Presiden Donald Trump pada awal 2026. Indonesia memainkan kedua sisi papan catur sekaligus. Inilah eksekusi nyata dari prinsip bebas aktif. Rusia juga menawarkan sesuatu yang tidak banyak negara berani tawarkan.
Transfer teknologi